Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas apa itu adiksi ya dan bagaimana seseorang mengalami ketergantungan, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan coba memahami satu pertanyaan penting. Kenapa sih seseorang bisa terus mengulang perilaku yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri itu? Kenapa sih seseorang tetap merokok walaupun tahu tuh bahayanya? Kenapa sih ada orang yang terus bermain game gitu sampai mengabaikan hidupnya? Kenapa seseorang bisa nggak lepas tuh dari alkohol, media sosial, bahkan hubungan yang toksik tadi. Psikologi akan mencoba menjelaskan semua itu melalui berbagai pendekatan teori. Dan menariknya, setiap teori itu melihat perilaku adiktif dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini kita bukan sekedar belajar teori untuk dihafal, tapi mencoba memahami tuh bagaimana perilaku manusia sebenarnya bekerja. Oke, kita mulai dari pertama ya, classical conditioning atau pengkondisian klasik. Teori ini berasal dari Ivan Pavlov karena kalian pasti tahu ya dan familiar dengan eksperimen anjing Pavlov yang mengeluarkan air liur saat mendengarkan bunyi bel. Awalnya bunyi bel itu netral, tapi kalau terus dipasangkan dengan makanan, akhirnya bunyi bel itu sudah cukup membuat anjing bereaksi. Nah, konsep ini ternyata juga bisa menjelaskan perilaku adiktif. Dalam kecanduan, seseorang bisa mengaitkan situasi tertentu dengan rasa nyaman atau kenikmatan dari suatu zat perilaku. Contohnya begini nih, ada seorang yang terbiasa minum alkohol sepulang kerja. Lama-lama dia bukan hanya merasa bahwa alkohol itu membuat merasa nyaman, tapi suasana setelah pulang kerja juga mulai memicu keinginan untuk minum. Sehingga dia habis pulang kerja pasti alkohol dulu gitu. Jadi ketika sampai rumah, tubuh dan pikirannya otomatis memberi sinyal. Kayaknya ada yang kurang nih kalau belum minum gitu. Jadi ketika sampai di rumah, otomatis itu tubuhnya dan pikirannya berkata tuh, dia beri sinyal. Kayaknya ada yang kurang nih kalau belum minum. Padahal itu karena dia belum melihat atau menyentuh alkohol satu kali pun seharian ini. Artinya apa? Lingkungan dan situasi tertentu akhirnya menjadi stimulus yang memicu craving atau keinginan untuk menggunakan zat tersebut. Dan ini sebenarnya sering terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang selalu scrolling media sosial sebelum tidur. Lama-lama, suasana malam itu nggak cukup membuat dia untuk relax. Karena tangannya tuh butuh untuk membuka handphone dan itu jadi refleks. Atau orang yang kalau stres langsung ingin makan makanan yang manis. Jadi bukan lapar secara fisik, tapi otaknya itu sudah menghubungkan stres dengan makanan sebagai bentuk kenyamanan. Nah, dari sini kita mulai memahami ya bahwa perilaku adiktif juga bisa terbentuk melalui proses belajar yang berulang. Dan pembahasan ini membawa kita ke teori berikutnya yang sangat terkenal dalam psikologi perilaku, yaitu operant conditioning dari Skinner. Kalau classical conditioning fokusnya pada asosiasi stimulus, sementara operant conditioning fokusnya pada konsekuensi dari perilaku. Ingat ya, sederhananya itu begini. Kalau suatu perilaku memberi rasa menyenangkan, kemungkinan perilaku itu akan diulang dan itu akan besar potensinya. Dalam teori ini ada yang disebut penguatan atau dan hukuman. Penguatan adalah sesuatu yang membuat perilaku itu meningkat, sedangkan hukuman membuat perilaku itu menurun. Nah, penguatan sendiri dibagi jadi dua, penguatan positif, penguatan yang negatif. Kalau penguatan positif itu terjadi ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan setelah melakukan perilaku tertentu. Contoh, seseorang merasa lebih rileks setelah merokok. Akhirnya perilaku merokok diulangi lagi tuh karena memberi efek nyaman. Sedangkan penguatan negatif itu terjadi ketika suatu perilaku menghilangkan rasa nggak nyaman. Misal, seseorang merasa stres, lalu dia bermain game tuh untuk melupakan masalahnya. Karena stresnya terus berkurang, otak kemudian belajar bahwa game adalah cara cepat untuk kabur dari tekanan. Jadi jangan salah paham dulu nih. Dalam psikologi yang namanya penguatan negatif itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Maksudnya itu adalah perilaku yang menghilangkan emosi tidak nyaman. Dan ini penting dipahami karena banyak perilaku adiktif sebenarnya bertahan bukan karena memberi kebahagiaan, tapi karena membantu seseorang menghindari atau mengurangi rasa sakitnya. Nah, menariknya lagi perilaku adiktif menjadi sangat kuat karena dilakukan itu berulang-ulang. Contoh yang dijelaskan dalam teori ini adalah perilaku merokok. Bayangkan seseorang merokok 20 batang sehari dan setiap batang dihisap sekitar 10 kali.
Artinya kan apa? Ada sekitar 200 kali penguatan setiap harinya. Karena otak terus-menerus tuh belajar. Oh, ini menyenangkan gitu. Dan ini menenangkan. Oke, saya akan ulangi lagi gitu. Maka perilaku adiktif ini jadi sulit banget dihentikan. Karena otak tuh sudah membentuk pola belajar yang sangat kuat. Dan kalau kita pikirkan lebih jauh, sebenarnya media sosial juga bekerja dengan sistem yang sama. Notifikasi, like, komen, semua itu menjadi bentuk reward kecil yang membuat seseorang terus kembali membuka aplikasi. Nah, setelah memahami bagaimana perilaku diperkuat, sekarang kita masuk ya ke teori berikutnya yang menjelaskan kenapa seseorang butuh lebih banyak tuh untuk mendapatkan rasa nyaman yang sama. Teori ini disebut opponent process theory. Teori ini menjelaskan bahwa pada awalnya seseorang menggunakan zat atau melakukan perilaku tertentu karena efeknya menyenangkan. Tapi lama-kelamaan tubuh dan otak itu mulai beradaptasi. Akibatnya, efek menyenangkan itu menurun. Sehingga individu butuh dosis yang lebih besar atau frekuensi yang lebih sering. Ini yang disebut toleransi. Misalnya, seseorang awalnya merasa cukup puas tuh bermain game cuma 1 jam. Tapi lama-kelamaan 1 jam tuh terasa kurang. Akhirnya dia meningkat menjadi 3 jam, 5 jam, bahkan whole day, seharian. Atau pengguna narkoba yang harus menggunakan dosis untuk mendapatkan sensasi yang sama seperti pertama kali. Dia meningkatkan dosisnya. Artinya otak manusia itu apa? Artinya otak manusia itu adaptif. Dan justru karena adaptif, perilaku adiktif bisa semakin kuat. Nah, sampai di sini kita mulai melihat ya bahwa kecanduan bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga tentang proses belajar dan perubahan biologis dalam diri individu. Nah, tetapi psikologi nggak berhenti hanya di sini, karena manusia bukan hanya dipengaruhi oleh otak dan perilaku, tapi juga oleh lingkungan sosialnya. Dan inilah yang dibahas dalam social learning theory. Teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa manusia tuh belajar dari pengamatan. Kita melihat orang lain lalu menirunya. Kalau lingkungan menganggap merokok itu keren, maka seseorang lebih mudah mencoba rokok. Kalau teman sebaya menjadikan alkohol sebagai simbol pergaulan, maka tekanan sosial bisa membuat individu ikut melakukannya. Makanya perilaku adiktif seringkali dipengaruhi oleh modeling atau contoh lingkungan. Tapi teori ini juga menjelaskan sesuatu yang penting ya, yaitu konsep self-efficacy atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya bahwa dirinya mampu mengontrol perilaku dan menghadapi stres dengan sehat biasanya lebih mampu menghindari perilaku adiktif. Sebaliknya, individu yang merasa nggak punya kontrol terhadap hidupnya itu sesungguhnya lebih rentan mencari pelarian. Dan kalau kita refleksikan kehidupan sekarang, banyak orang sebenarnya tidak benar-benar menikmati perilaku adiktifnya. Mereka hanya merasa tidak punya alternatif lain untuk merasa lebih baik. Nah, pembahasan ini kemudian berkembang dalam problem behavior theory. Teori ini banyak digunakan untuk memahami perilaku bermasalah pada remaja. Menurut teori ini, perilaku seperti merokok, minum alkohol, atau penyalahgunaan zat dipengaruhi oleh 3 sistem besar. Sistem kepribadian, sistem lingkungan, dan sistem perilaku. Artinya perilaku adiktif tidak muncul dari satu faktor tunggal saja. Ada interaksi antara kepribadian individu, pola lingkungan sosial, dan pengalaman perilaku sebelumnya. Karena itu 2 orang bisa berada pada lingkungan yang sama tapi punya respon yang berbeda. Bisa banget. Satu orang bisa mencoba lalu berhenti. Sementara yang lain berkembang terus menjadi kecanduan. Dari sini kita mulai paham ya bahwa perilaku manusia sangat kompleks. Dan teori berikutnya semakin menjelaskan bagaimana pola pikir itu mempengaruhi perilaku adiktifnya, yaitu expectancy theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu cenderung melakukan sesuatu berdasarkan harapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Kalau seseorang percaya bahwa alkohol membuatnya lebih percaya diri, maka keyakinan itu bisa mendorong perilaku untuk minum. Kalau seseorang yakin bahwa bermain game membuatnya lebih tenang, maka ia akan terus mengulang perilaku tersebut. Padahal mungkin aja secara logika dia tahu dampaknya itu buruk.
Inilah yang disebut bias harapan. Jadi dalam banyak kasus, individu sebenarnya bukan tidak tahu bahayanya, tapi harapannya terhadap rasa nyaman jangka pendek itu lebih kuat daripada pertimbangan konsekuensi jangka panjang. Dan kalau kita jujur nih, ini bukan hanya tentang narkoba atau alkohol. Kadang kita juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu begadang itu buruk, tapi kalau dilakukan tetap. Kita tahu scrolling berjam-jam itu buat mental lelah, tapi sulit loh untuk berhenti. Karena manusia sering lebih memilih kenyamanan sesaat dibanding dampak jangka panjang. Nah, oke. Di bagian akhir ini kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Menurut McMurran, perilaku adiktif biasanya memiliki dua ciri utama. Pertama, individu lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dibanding konsekuensi jangka panjang. Kedua, adanya penurunan terhadap kontrol diri terhadap perilaku tersebut. Dan dari semua teori yang kita bahas hari ini, kita bisa melihat bahwa adiksi bukan hanya masalah moral atau lemahnya niat seseorang. Adiksi itu adalah hasil interaksi yang kompleks antara proses belajar, lingkungan sosial, pengalaman emosional, pola pikir, hingga sistem biologis manusia. Karena itu, pendekatan terhadap individu dengan perilaku adiktif seharusnya tidak hanya berupa hukuman atau larangan, tapi juga pemahaman. Karena di balik banyaknya perilaku adiktif, seringkali ada individu yang sebenarnya sedang mencari rasa nyaman, rasa aman, atau cara untuk bertahan dari tekanan hidupnya sendiri. Dan mungkin itu poin penting ya yang perlu kita pahami sebagai insan psikologi atau individu. Bahwa ketika kita mempelajari perilaku manusia, kita tidak hanya melihat apa yang dilakukan seseorang, tapi juga memahami kenapa sih dia melakukannya.